Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjadi sorotan dunia pasca melawan invasi Rusia yang dilakukan sejak 24 Februari lalu, baik dari sisi pribadi, keluarga, ataupun gaya kepemimpinannya. Lalu siapakah sebenarnya Volodymyr Zelensky? Ia adalah seorang komedian yang tidak memiliki pengalaman politik sama sekali saat terpilih 3 tahun yang lalu, muncul tiba-tiba sebagai pemimpin perang yang meyakinkan. Ia meyakinkan rakyat Ukraina dengan pidato dan video selfie serta menyuarakan kemarahan warga Ukraina dan tekad dalam melawan serangan Rusia. Zelensky adalah pendiri perusahaan produksi Kvartal 95, perusahaan yang memproduksi film kartun dan acara TV seperti Servant of the People. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky lahir pada tahun 1978 di Kryvyi Rih dari orang tua Yahudi. Ayahnya seorang profesor di Institut Ekonomi Kryvyi Rih dan ibunya adalah seorang insinyur. Kakeknya bertugas di Tentara Merah ketika Perang Dunia Kedua pecah. Pada awal tahun 1990-an, setelah runtuhnya Uni Soviet, banyak orang Yahudi Soviet bergegas untuk bermigrasi, pindah ke Israel atau Amerika Serikat. Sekitar 1,5 juta orang Yahudi melarikan diri dari tahun-tahun yang memabukkan itu. Bibi Zelensky dan keluarganya pindah ke Israel pada tahun 1990-an, tetapi dia dan keluarga dekatnya tetap tinggal, bergabung dengan beberapa ratus ribu orang Yahudi yang memilih tinggal di Ukraina dan Rusia. Sebelum masuk sekolah dasar, Zelensky bersama ayahnya di kota Erdenet, Mongolia selama 4 tahun. Ia menerima hibah pendidikan dari Israel ketika berusia 16 tahun. Namun ayahnya tidak mengizinkannya pergi. Dia kemudian lulus dalam bidang hukum dari Institut Ekonomi Kryvyi Rih. Ia bergabung dengan tim kompetisi komedi KVN lokal pada usia 17 dan kemudian diundang untuk bergabung dengan tim Ukraina Bersatu, Zaporizhia Kryvyi Rih Transit. Ia memenangkan liga utama KVN dan mendirikan tim Kvartal 95 di tahun yang sama. Kvartal 95 mulai melakukan diversifikasi dengan memproduksi acara TV untuk saluran TV Ukraina 1+1 pada tahun 2003. Zelensky juga baru-baru ini membeli Mercedes-Benz G-Class baru dengan harga 370.000 US dollar atau sekitar 5,3 miliar rupiah. Zelensky juga memiliki mobil Tesla Model S yang bernilai lebih dari 100.000 US dollar atau 1,4 miliar rupiah. Beberapa mobil lain yang dimiliki oleh Zelensky adalah Jaguar XF yang bernilai 125.000 US dollar, Audi Q2, dan BMW X9. Ironisnya, jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Zelensky berbanding terbalik dengan PDB negara Ukraina. Ukraina merupakan negara kedua terbesar setelah Rusia di benua Eropa Timur. Ukraina berbatasan dengan Belarusia di utara, Rusia di timur, Laut Azov dan Laut Hitam di selatan, Moldova serta Rumania di barat daya dan Hongaria, Slovakia dan Polandia di barat. Di ujung tenggara, Ukraina dipisahkan oleh Selat Kerch yang menghubungkan Laut Azov ke Laut Hitam. Menjadi negara dengan luasan terbesar, Ukraina justru menjadi negara termiskin di Eropa. Dikutip dari data Bank Dunia, pendapatan domestik bruto atau PDB per kapita Ukraina adalah sebesar 3.724 US dollar atau setara dengan 53.380.000 rupiah. Sementara PDB Indonesia terbaru adalah 3.868 US dollar. Siapa sangka peran menjadi seorang presiden di sebuah serial televisi yang berjudul Servant of the People benar-benar mengantarkan Zelensky ke kursi presiden Ukraina di tahun 2019. Dalam serial tersebut, Zelensky berakting sebagai Vasily Petrovich Goloborodko, seorang guru sejarah SMA yang akhirnya menjadi seorang presiden karena protesnya kepada pemerintah yang korup. Ketika Zelensky mencalonkan diri untuk jabatan presiden, Kepala Rabi Dnipro berkata kepada New York Times, dia seharusnya tidak mencalonkan diri karena kita akan mengadakan pogrom di sini lagi dalam 2 tahun jika ada yang salah. Ketakutan itu terbukti salah tempat. Sebaliknya, Zelensky terbuka tentang keyahudiannya di kantor. Ia mengawasi proyek yang sedang berlangsung untuk mengganti nama jalan dan monumen di seluruh Ukraina, menghapus nama-nama tokoh Soviet dan menggantinya dengan nama pahlawan Ukraina termasuk Yahudi Ukraina dalam beberapa kasus. Ia mulai membangun tugu peringatan di Babi Yar, jurang di luar Kiev, tempat Nazi membunuh 100.000 orang Yahudi dan orang lain.
Kota Uman di Ukraina adalah tempat pemakaman Rabi Nahman dari Breslov dan situs utama bagi para peziarah Yahudi untuk datang dan berdoa. Melalui website pribadinya, Zelensky atau yang lebih dikenal dengan sebutan J, menyebutkan visi dan misinya sebagai Presiden Ukraina. Selain memberantas korupsi di negaranya, J juga bertujuan untuk membuat orang lebih bahagia tinggal di Ukraina. Menjadi orang dari bisnis pertunjukan dan juga memiliki kerabat di Rusia, yang merupakan kerabat dekat istrinya yang merupakan orang Moskow, Zelensky berusaha untuk tidak menyerah pada pengaruh dari pihak manapun dalam konflik meskipun pada tahun 2014 ia mendukung Maidan dan mendanai Donbas. Sekarang dia yakin akan satu hal yang pasti, operasi militer di Donbas harus dihentikan karena nyawa manusia adalah prioritas. Dan setelah gencatan senjata, Zelensky percaya perlu untuk memulai negosiasi dengan Kremlin. Pada 1 Januari 2019, Zelensky mengumumkan ia akan mencalonkan diri sebagai Presiden Ukraina dalam pemilihan Maret. Ia mencalonkan diri sebagai calon dari Partai Hamba Rakyat. Menurut hasil putaran pertama yang diadakan pada tanggal 31 Maret 2019, Zelensky lebih dari 2 kali di depan Presiden petahana Petro Poroshenko, namun ia gagal mendapatkan lebih dari 50% suara, yang berarti pemilihan putaran kedua akan berlangsung di Ukraina. Zelensky setuju untuk berdebat dengan Poroshenko dalam format stadion. Putaran kedua pemilihan diadakan pada 21 April. Sudah dari exit poll menjadi jelas bahwa Zelensky memimpin pemilihan presiden dengan keunggulan hampir 3 kali lipat. Poroshenko mengucapkan selamat kepada lawannya atas kemenangannya tanpa menunggu hasil resmi. Sangat mengherankan, memang bagaimana seorang mantan pelawak mampu mengalahkan Poroshenko yang mempunyai 5 tahun pengalaman dalam dunia politik. Menanggapi fenomena tersebut, reporter BBC Jonas Spicer menganalisis bahwa warga negara Ukraina memberikan lebih dari 70% suaranya untuk Zelensky untuk mempermalukan Poroshenko. Warga negara Ukraina menganggap Zelensky sebagai agen perubahan yang membawa angin segar dalam pemerintahan yang dianggap penuh dengan korupsi, ketidakadilan, serta konflik peperangan terhadap kaum separatis Rusia. Pada tanggal 20 Mei, Zelensky dilantik. Setelah itu, Presiden baru membubarkan Rada Verkhovna, menyarankan agar pemerintah mengundurkan diri dan meminta para pejabat untuk tidak menggantung potretnya di kantor. Presiden bukan idola dan potretnya bukan ikon, tambahnya. 2 bulan kemudian, pemilihan parlemen diadakan. Sebagai hasilnya, Partai Hamba Rakyat Zelensky memenangkan 124 kursi di Duma dengan 43,16% suara. Tindakan penting Presiden adalah pertukaran warga Rusia yang ditangkap oleh Ukraina dengan warga Ukraina yang dipenjara di Rusia. Mengambil sumpah, Zelensky berpendapat bahwa tujuan utama kepresidenannya adalah pemulihan perdamaian di timur negara itu. Pada tanggal 27 Mei 2019, Zelensky datang ke Donbas untuk pertama kalinya sebagai presiden. Pada bulan Juli, ia memulai negosiasi dengan Presiden Putin, di mana mereka membahas situasi di timur. Tetapi negosiasi tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Pada 9 Desember 2019, Zelensky dan Putin bertemu di pertemuan puncak Paris untuk kembali membahas implementasi perjanjian Minsk. Pada tahun 2020, Kiev berbicara tentang perlunya mengubah perjanjian Minsk. Batu sandungannya adalah pemilihan di wilayah DPR dan LPR. Ukraina bersikeras bahwa pemilihan diadakan setelah kembalinya kendali atas wilayah itu ke negara Ukraina dan bukan setelahnya. Tidak ada kemajuan dalam negosiasi dengan Rusia dan perhatian Presiden beralih ke Crimea. Pada Agustus 2021, KTT Platform Crimea diadakan, di mana metode untuk mengembalikan semenanjung ke yurisdiksi Ukraina dibahas. Baru 3 tahun menjadi presiden, Zelensky kini harus menanggung sebuah resiko yang luar biasa besar mengguncang dunia. Zelensky tengah mempertaruhkan 44 juta rakyatnya saat Putin memutuskan untuk melakukan operasi militer di Ukraina dengan mengerahkan puluhan ribu tentara, artileri, kavaleri, dan pesawat udara. Zelensky terjebak dalam ganasnya politik, sebuah dunia yang sama sekali jauh dari sikap lucu sebagaimana panggung komedi yang biasa dilakoninya. Tak pernah bermimpi, Zelensky kini